Aprilia Zahra. Agista. Sakit. Agnes. Aisyah. Aisyah. Ajeng. Alfisya. Alfis. Bintang. Cosarina. Deandra. Diki. Ega. Erlangga. Faris. Graciela. Fauzan. Ilham. Immanuel. Ustaz. Ayla. Ken. Makaila. Manggraini. Muhammad Alvino. Raditya Maulana. Rafka. Rafka Ardi Abdillah. Sakit. Rafka di Pandu. Raska. Rena. Semirna. Stefano. Teddy. Yusuf. Zalfa. Jamil. Baik, sebelum pembelajaran lihat sekelilingnya seperti biasa. Yang mana ada sampah, kemudian yang merasa masih ngantuk silakan bisa cuci muka terlebih dahulu agar lebih fokus. Karena perlu melihat ada beberapa siswa yang masih belum semangat pagi harinya. Adalah. Silakan yang merasa masih ngantuk bisa mencuci muka terlebih dahulu atau bisa kembali. Ya, tidak ada? Tidak ada? Sudah siap pembelajaran? Baik. Ya, intinya adalah kata hubung, dimana kemarin kita telah belajar jenis-jenisnya. Ada 5. Yang pertama ada koordinatif, subordinatif, korelatif, antar kalimat dan juga antar paragraf. Baik, pada pembelajaran pagi hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menceritakan aneka jajanan tradisional khas Banyumas minimal 1. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat teks deskripsi mengenai jajanan tradisional khas Banyumas dengan baik. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah teks deskripsi ya, maaf, di mana bertema
jajanan tradisional. Sebelum memasuki itu, Pak Guru ingin bertanya, apakah kalian pernah memakan jajanan tradisional? Namanya apa namanya? Mendoan, arem-arem. Jajanan tradisional bukan suatu makanan khas, bukan jajanan. Onde-onde. Banyak cenil. Kue putu lupis. Curang. Bukan ya, di mana adalah khas dari Banyumas. Setelah itu tadi salah satu contohnya adalah seperti yang ada di gambar, di mana sebelah kanan adalah getuk, kemudian sebelah kiri adalah mendoan. Kemudian Pak Guru ingin tanya, pada getuk bagaimana sih bentuknya? Bulat, kotak, atur, lonjong, tidak berbentuk. Tidak berbentuk itu nggak bisa. Sembarang beragam ya. Kemudian kalau mendoan bentuknya bagaimana? Persegi, segitiga, ya. Kemudian tadi mendoan bentuknya kotak. Gimana? Kotak atau persegi? Kalau kotak berarti kan ya. Kemudian selanjutnya apa sih warnanya? Setelah kita mendeskripsikan, lanjut kita ke yang namanya materi. Oke, coba dibaca bisa nggak? Baik, Pak Guru baca di mana? Sebuah paragraf yang baik di dalamnya terdapat kohesi dan koherensi. Kenapa? Agar semuanya itu saling berhubungan. Gak boleh yang namanya sebuah kalimat itu pisah-pisah. Contohnya, ketika Pak Guru membahas Pak Fikri adalah seorang guru yang sangat ganteng. Tiba-tiba selanjutnya kalimat selanjutnya membahas tentang Teddy. Teddy boy. Ya, ganti. Ya udah Agus. Oh salah. Ulang ganti. Jangan Agus. Nama aja Zamir. Ya Zamir aja. Pak Fikri adalah guru yang sangat ganteng. Zamir adalah anak kedua dari bapak ini. Karena itu ya, jadi tidak nyambung. Berarti bukan yang namanya kohesi. Ya, dilihat yang warna merah. Jelas di mana Pak Guru bacakan? Kohesi adalah keterpaduan bentuk, sedangkan kohesi adalah kepaduan makna. Di mana kohesi seperti yang pertemuan pertama, pertemuan kedua, di mana kita membahas tentang ide pokok, di mana sebuah paragraf memiliki ide pokok dan juga ide pendukung. Ya, sebuah kohesi adalah salah satu ide pokok dan juga ide pendukung. Jadi semuanya saling berhubungan. Itu yang namanya kohesi. Pak Guru ulangi. Kohesi adalah sebuah kalimat yang berhubungan. Tidak boleh yang namanya ganti makna atau ganti teks ataupun ganti yang tidak berhubungan dengan ide pokok. Itu yang namanya kohesi. Sampai sini paham? Ulangi lagi. Diperhatikan. Kohesi adalah sebuah
sebuah kalimat yang saling berhubungan. Ya, kalimat yang saling berhubungan yang mendukung namanya ide pokok. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham? Itu yang namanya kohesi. Kemudian koherensi. Koherensi adalah keterpaduan makna. Jadi ketika kita mendeskripsikan seekor kucing, jadi teks tersebut atau paragraf tersebut membahas tentang, nggak boleh yang membahas tentang jerapah, tentang hiu. Jadi seperti itu ya. Jadi menfokuskan pada sebuah tema. Misalnya temanya kucing. Pak Guru ulangi, coba. Kohesi. Apa? Bagaimana bentuk? Contohnya bagaimana? Sebelahnya kayak siapa namanya? Erlangga. Iya, gimana? Contohnya gimana sih? Tidak ada? Tidak ada kata ganti. Yakin? Jadi diperhatikan, ketika Pak Guru berbicara di depan, silakan diperhatikan. Ketika Pak Guru tidak berbicara, baru silakan kalian mau diskusi apa silakan. Jadi bisa dikatakan menghargai yang berbicara di depan. Kalau misalnya kalian ingin yang namanya berbicara, silakan di depan, Pak Guru yang duduk di situ. Gimana? Siap nggak? Ya seperti itu. Jadi ketika Pak Guru menjelaskan, kalian mendengarkan. Nanti ketika Pak Guru tanya balik, berarti kalian bisa menjawabnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Baik, sampai sini. Tadi sampai koherensi. Sampai koherensi paham? Dimana koherensi intinya adalah membahas tema atau makna yang sama. Tidak boleh keluar dari alurnya. Ya Mbak Ken? Apa coba? Nah, tidak boleh keluar dari alurnya atau temanya. Itu yang namanya koherensi. Kohesi adalah kalimat yang saling berhubungan. Itu yang namanya kohesi. Sampai sini paham? Lanjut. Lalu bacakan di mana kohesi sendiri berkaitan erat dengan gagasan utama. Pak Guru tekankan lagi. Kohesi berkaitan erat dengan gagasan utama. Jadi yang namanya kohesi saling berkaitan kalimatnya. Itu yang namanya kohesi. Jika paragraf tidak memiliki kohesi, maka kualitas dari paragraf tersebut tidak maksimal. Jadi pembaca pasti akan yang namanya bingung. Ini sih bahas apa sih? Kok nggak nyambung sama kalimat sebelumnya? Ini bahas apa sih? Kok nggak merujuk sama yang sebelumnya? Nah itu yang namanya kohesi. Kemudian yang koherensi, bentuk keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf dapat dipahami bahwa semua paragraf termasuk teks deskripsi harus memiliki unsur kohesi dan koherensi. Seperti yang tadi dijelaskan ya, di mana sebuah paragraf harus yang namanya saling berkaitan, saling memiliki sebuah makna, maknanya satu. Itu yang namanya koherensi dan juga kohesi. Selanjutnya tujuannya apa sih? Tujuan dari kohesi dan koherensi di mana adalah dapat tersusun dengan baik dan benar dan mudah dipahami. Misalnya tadi kita membahas tentang kucing. Kalimat selanjutnya kucing tentang kucing semuanya. Berarti pasti akan dipahami bahwa paragraf tersebut membahas tentang kucing. Ketika kalian menulis kucing adalah hewan yang paling lucu di dunia. Kucing termasuk hewan pemakan segalanya apa? Om? Omnivora ya? Bener nggak? Omnivora kan tumbuh. Omnivora ya? Omnivora. Tiba-tiba kalian membahas jerapah.
Jerapah termasuk keluarga bahagia. Jerapah termasuk hewan herbivora. Jerapah memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kan di dalam paragraf tersebut membahas tentang kucing dan juga jerapah. Nah, itu kan bukan yang namanya kohesi. Jadi kohesi berarti kucing semua. Ketika temanya jerapah berarti jerapah semua. Sampai sini paham? Nah, jadi ketika kalian bercerita seperti yang lalu, ya banyak yang menulis tiba-tiba, misalnya bercerita tentang liburan, tiba-tiba di akhirnya membahas tentang liburan, tiba-tiba membahas tentang misal membeli sepeda motor. Jadi kan tidak nyambung, ya enggak? Dimana ketika bercerita tentang liburan berarti runtuh tuh sampai perasaan setelah berlibur bagaimana, kemudian perasaan, kemudian apa lagi? Apakah ingin kesana lagi atau tidak? Itu yang namanya sebuah kohesi dan juga koherensi, keterpaduan makna dan juga bentuk. Lanjut. Perlu diingat di mana kohesi dan koherensi muncul karena penggunaan konjungsi dalam paragraf untuk mempermudah pembaca memahami bacaannya. Misalnya Erlangga adalah anak yang suka memakan seblak. Jangan seblak. Kue cubit. Ya. Hari ini yang Pakistan. Baik, lanjut. Di mana konjungsi bisa yang namanya memperpadukan antara kohesi dan juga koherensi. Di mana konjungsi berarti menandakan bahwa konjungsi berarti apa? Kata ganti. Konjungsi apa sih konjungsi? Kata ganti apa kata penghubung? Ya, kata penghubung. Jadi menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Seperti kemarin ya sudah kita bahas, ada yang setara, ada yang bertingkat. Di mana di sini adalah setara dan kata dan, berarti menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kemudian ada kata ganti. Contohnya kata ganti dia. Dia berarti kan merujuk pada kalimat sebelumnya. Contohnya tadi Erlangga adalah siswa yang suka memakan kue cubit. Dia selalu memakan kue cubit dengan kopi. Kata dia berarti merujuk pada kalimat sebelumnya atau si Erlangga. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari kohesi. Kalimat yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Sampai sini paham? Baik, kita lanjut. Di mana
ciri-ciri itu sama saja seperti perbedaan. Di mana pada ciri-ciri yang pertama mengandung satu gagasan utama, kemudian kedua mendukung gagasan utama, berhubungan erat dengan gagasan utama, merujuk pada kalimat pertama. Nah, seperti tadi yang kami jelaskan ya, di mana ada ide pokok dan juga ide pendukung. Ide pendukung berarti merupakan gambaran dari sebuah ide pokok. Selanjutnya ada pengulangan kata dari kalimat sebelumnya. Tadi misalnya Pak Fikri adalah bla 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 bla. Pak Fikri salah satu bla 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 bla. Pak Fikri itu adalah salah satu contoh dari pengulangan kata. Sampai sini paham? Tadi misalnya lagi kucing. Kucing adalah hewan yang sangat imut. Kucing memiliki warna yang lucu, yang menarik. Kucing berwarna coklat, hijau, kuning dan sebagainya ya. Itu adalah pengulangan kata. Selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Oleh karena itu saya sangat sayang sekali kepada kucing. Kata-kata oleh karena itu. Selanjutnya ada kata ganti orang. Dia sangat suka sekali memakan kue cubit dengan kopi. Dianya kepada siapa? Kepada Erlangga. Itu salah satu contohnya. Sampai sini paham? Lanjut, di mana ada kata tunjuk ini, itu dan juga yang nih. Ya, di mana ini, itu misalnya kata ganti juga. Di mana tadi Erlangga suka memakan kue cubit. Kue cubit biasanya dimakan dengan kopi. Hal itu membuat Erlangga bahagia. Hal itunya apa? Hal itu berarti memakan kue cubit dengan kopi. Nah, itu adalah contoh dari kata rujukan atau kata tunjuk. Sampai sini paham? Lanjut, kita lanjut ke koherensi. Ada kepaduan makna. Jadi maknanya sama. Tidak boleh yang namanya keluar dari tema tersebut. Ya nggak Ken? Apa coba? Bingung, ngamuk. Ayo. Diperhatikan. Ada kepaduan makna. Jadi maknanya harus sama. Selanjutnya ada pengulangan makna informasi. Jadi paragraf 1 dalam paragraf yang lain harus maknanya sama. Membahas tentang suatu hal. Selanjutnya ada kalimat kedua dan kalimat selanjutnya selalu berkaitan. Ya, seperti kohesi. Itu yang namanya, contohnya aja langsung. Di mana ada kohesi. Coba dibaca Aisyah. Pak Anton. Ya. Halaman 14. Ya, diperhatikan halaman 14 ada kata-kata pelajaran tersebut. Nah, berarti itu kan menunjukkan pada biologi dan kesenian. Itu yang namanya kohesi. Kemudian koherensi. Coba Berta dibaca. Ya, dimana pada kalimat selanjutnya maknanya sama dengan makna sebelumnya, membahas tentang kursi. Ya, itu yang namanya koherensi. Selanjutnya, contohnya di sini sudah ada, tapi tidak terbaca ya. Jadi sudah ada contohnya, jadi skip aja ya. Oke, ini di sini nih bisa didengarkan ya, di mana contoh dari paragraf tidak berkoherensi. 2 memiliki banyak kegunaan. Karena itu kamu membeli buah setiap hari. Sayangnya akhir-akhir ini buah sulit diperoleh. Harga telur juga naik. Masyarakat
resah buah yang dijual di pasar sudah tidak segar karena harus didatangkan dari daerah lain. Menurut kalian ada kejanggalan? Di bagian apa? Nah, sampai sini sudah paham? Itu yang namanya sebuah koherensi. Harus membahas satu objek yang sama. Sampai sini paham? Baik. Butuh contoh lagi? Tidak ya? Sudah paham? Udah, usah. Terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita buat sebuah paragraf. Sebelum itu, silakan ingin berkelompok seperti minggu lalu atau sebangku saja. Kalau yang kelompok sebelah sana siapa? Salah satu maju untuk membagi APD-nya ke temannya. Kelompok kan teman kelompoknya. Apa kurang efektif? Kalau seperti ini coba. Silakan berkelompok aja seperti kemarin. Berkelompok sesuai dengan kelompok minggu lalu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
penyanyi saja karena Pak Guru ingin tahu suara dari kelas 9 apakah merdu ataukah ada yang tahu lagu Selera Wajahmu? Bagaimana? Baik, kita semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Baik, setelah kita menyanyi, mari kita melihat RKPD-nya di mana pada kelompok ulat beda dong. Di mana kita akan menulis dengan media gambar. Di mana Pak Guru sudah memberikan sebuah gambaran dengan jelas di mana untuk kelompok ulat kalian akan membuat sebuah paragraf dengan tema kue lapis. Kemudian untuk kelompok larva kalian akan membahas tentang cimplung atau jajanan dari singkong yang dibalut dengan nira gula ya, dari gula. Baik. Sudah? Halo? Mari kita rencanakan proyeknya, di mana Pak Guru ingin setiap gambar kalian menulis sebuah kalimat. Di situ sudah ada untuk yang ulat minimal 3 kalimat. Kemudian untuk kelompok larva minimal juga sama 3 kalimat tambahan. Tetapi kan di situ sudah ada Pak Guru contohkan, ya tidak? Pada paragraf pertama, cimplung adalah jajanan tradisional yang terbuat dari singkong populer di berbagai daerah di Indonesia. Ya, ya, halo. Seperti itu. Untuk yang kelompok larva, tinggal melanjutkan saja menurut kalian, ya. Kemudian untuk kelompok larva, karena Pak Guru sudah ulat sudah melihat bagaimana tulisan kalian sebelumnya melalui teks diagnostik, pasti harus bisa lah yang namanya iya kue lapis. Apa sih? Ada jajanan apa sih ya? Seperti itu. Jadi Pak Guru beri waktu setiap gambar kalian membuat 3 kalimat dalam waktu 5 menit. Cukup? Cukup. Yang penting kalian memperhatikan gambarnya, kemudian bagaimana sih ngarangnya. Kemudian instruksinya seperti ini. Kalian duduk berkelompok, silakan kalian bertukar pikiran, tetapi kalimatnya jangan sama yang satu dengan yang lain. Sampai sini paham? Mungkin hanya membahas ini sih dari mana? Oh ya, seperti ditulis. Kemudian ini apa? Tapi jangan sampai sama dengan kelompoknya. Jadi ini adalah pengerjaan individu, tetapi berpikirnya bersama-sama. Sampai sini paham? Paham ya? Enggak, diulangi lagi. Halo, hai, hai, halo, hai. Bisa diperhatikan sebentar? Di mana pengerjaan ini setiap gambar Pak Guru beri waktu 5 menit untuk berpikir, untuk membuat sebuah kalimat. Yang kedua, silakan kalian bisa berpikir bersama kelompoknya masing-masing, tetapi kalimatnya tidak boleh sama. Sampai sini paham? Jadi tidak boleh yang misalnya yang untuk kelompok 2 misalnya Rafa, Berta sudah menulis banyak, Nando ternyata belum nyontek ke Berta. Nah itu tidak boleh. Jadi harus yang namanya mengungkapkan bersama-sama, tetapi kalimatnya berbeda. Sampai sini paham? Baik, kita mulai. Gimana? Iya.
Tulisnya di sini. Baik, perhatikan untuk kelompok ulat dulu. Di mana di sini Pak Guru sudah memberikan pertanyaan pematik. Menurut kalian itu jajanan apa dan jajanan itu biasanya ditemukan di mana? Tinggal dijawab. Cuma jajanan lapis adalah jajanan yang berasal dari bahannya aja. Bahannya apa? Dari bahan ini. Kemudian jajanan tersebut biasanya ditemukan di terus lanjut selanjutnya bikin membuat 3 kalimat. Seperti itu, paham? Misalnya untuk kelompok apa? Halo. Hai. Perhatikan di sini semuanya untuk kelompok apa? Di mana di sini Pak Guru memberikan kalimat pematik. Coba diperhatikan. Menurut kalian itu jajanan apa dan jajanan tersebut biasanya ditemukan di mana? Nah, itu Pak Guru sudah menjawab satu pertanyaan. Cimplung adalah jajanan tradisional yang terbuat dari singkong, populer di berbagai daerah di Indonesia. Itu kan pertanyaan yang pertama, jajanan apa sih itu? Kemudian kan pertanyaan selanjutnya yang kedua, jajanan tersebut biasanya ditemukan di mana? Nah, kalian yang jawab. Jajanan cimplung biasanya ditemukan di terus dilanjut membuat kalimat minimal 3 kalimat. Sampai sini paham? Paham. Baik, kita mulai untuk gambar yang pertama. Pak Guru sudah memberikan gambar pematik. Di sini adalah kue lapis, di sini ada namanya cimplung. Silakan diperhatikan. Silakan menunjukkan menurut kalian. Gambar kue lapisnya seperti itu, kalau cimplung seperti itu. Ada singkong, ada gula, ada pandan. Silakan ditulis. Pak Guru beri waktu 5 menit dalam pekerjaan. Pasar Wage adalah salah satu pasar yang ada di mana? Kan di sana.
kalian bisa membahas bagaimana teksturnya nggak apa-apa. Ya, kalau bingung jajanan dari mana? Kemudian kamu biasanya belinya di mana? Kalian bisa membahas untuk paragraf pertama, misalnya belinya di mana kan bisa. Kalian bisa mendeskripsikan bentuknya bagaimana untuk paragraf pertama. Bentuk lapis itu seperti apa? Bentuk simpul itu seperti apa pada paragraf pertama? Dilihat di layar monitor. Ya, silakan. Kalian bisa membahas tentang bentuknya bagaimana? Kotak bisa. Dalam potongan. Lanjut. Bentuknya, bentuk simpul. Bentuknya apa? Bagaimana? Terus bagaimana teksturnya? Menurut kalian aja, nggak usah Pak ini bener nggak ya Pak, Pak ini salah nggak ya Pak? Menurut kalian aja. Sudah, ini adalah untuk paragraf pertama. Sudah ya? Sudah 5 menit. Pasti kalian sudah membahas tentang lapis itu berasal dari mana, kemudian ditemukan di mana, kemudian bentuknya bagaimana, teksturnya bagaimana. Ini yang ini yang nggak sih pindahin? Yang ini, yang bagaimana proses pembuatannya? Sudah? Oke. Ya sudah kata itu. Good. Bagus. Baik, Pak Guru. Beri waktu 1 menit lah. Lumayan, cukup.
perhatikan di mana paragraf pertama kalian membahas tentang apa jajanan itu, biasanya ditemukan di mana, bentuknya apa, teksturnya bagaimana. Ya. Kalian sudah kelas 9, tidak boleh yang namanya seperti kelas 7 bingung membuat kalimat. Kalian sudah kelas 9, sudah membahas teks dari kelas 7, kelas 8. Harusnya bisa membuat sebuah kalimat. Jangan bertanya, Pak ini benar nggak ya Pak? Pak ini salah nggak ya Pak? Silakan kalian mengungkapkan kalimat menurut kalian. Ya sudah. Oh udah ya. Ini barusan manis ya. Ya. Diperhatikan, ini baru paragraf pertama. Belum lanjut ke paragraf kedua. Sudah, selanjutnya kita membahas paragraf kedua. Bagaimana proses pembuatannya? Di situ Pak Guru sudah menggambarkan di mana kue lapis itu ada baskom, ada cetakan, kemudian bisa berlapis bagaimana, kemudian cimplung, di mana itu adalah wajan besar, ada singkong dan juga ada gula. Silakan diceritakan prosesnya. Oke, silakan di sini. Di mana kue lapis? Proses pembuatannya dikukus. Ya, dikukus, kemudian biasanya itu bahannya dibagi jadi dua warna, ada merah, warna hijau. Kukusnya itu ganti-gantian, merah dulu setengah matang, terus hijau setengah matang, terus selesai itu dicetak. Terus setelah udah jadi, terus dituangkan, set. Jadi itu proses pembuatannya. Bahannya apa aja diceritakan. Yang menurut kalian tahu aja, ada terigu, ada gula, ada santan, ada sebagainya. Menurut kalian saja, dosa itu sudah dimana singkong itu biasanya direbus, singkong itu dipotong, kemudian direbus dulu, kemudian setelah direbus ditiriskan dulu. Setelah itu ada gula, gula itu dicairkan ataupun sudah dari nira, diaduk terus sampai mengental gulanya, kemudian masuk singkong, plung, aduk lagi sampai sedikit gulanya mulai sedikit ataupun sudah masuk ke singkongnya. Itu bisa dikatakan dimasak ataupun direbus dengan air gula. Ya. Setelah itu baru ditiriskan. Itu sudah proses pembuatannya. Jadi proses pembuatan cimplung hanya dengan gula saja. Jadi singkong yang direbus atau dimasak dengan gula saja. Itu cimplung. Itu kan untuk RKP de larva, di mana Pak Guru sudah menjawab yang pertama. Singkong yang telah dikupas kemudian direbus hingga empuk. Setelah empuk kan ditiriskan dulu. Tuh, habis itu baru masuk gula lagi. Gula sampai kupluk masuk ke singkong. Dimasak lagi sampai menyerap ke singkong. Setelah menyerap baru ditiriskan. Untuk lapis alat-alatnya apa aja? Itu sudah ada. Apa ini? Caranya masaknya dikukus. Ya, dikukus. Kemudian caranya gimana? Menuangkan satu demi satu bahannya, misalnya hijau sama kuning. Berarti hijau dulu sampai setengah matang, terus dituangkan lagi warna hijau tuh, setengah matang lagi, tuangkan lagi tuh yang warna kuning, tuangkan lagi tuh warna hijau, setengah matang sampai beberapa lapis. Biar lebih banyak bahan-bahannya bisa kalian aja.
biasanya gula dilelehkan, gula dimasak bisa, bukan gula digoreng. Gula lem. Terus sama gue. Berarti katanya bukan digoreng, tapi dilelehkan. Dua menit lagi. Ya Bapak. Coba kalau benar ya langsung Bu. Ya kasih tempat pesan apa enggak juga. Pesan apa? Aku baru Sudah? Ditiriskan dengan disaring beda ya. Ditiriskan berarti sampai dingin, kalau disaring berarti disaring. Dimana pada pembelajaran ini tidak ada presentasi ya. Jadi kita hanya menulis atau membuat paragraf. Untuk presentasi untuk pertemuan selanjutnya bila memungkinkan. Ya. Ditiriskan di kertas. Baik, selanjutnya, step selanjutnya, dimana sudah tentang proses pembuatan. Lanjut ke bagian ciri khas dan aromanya. Jadi kalian membahas ciri khas dari kue lapis itu apa? Mungkin warnanya, lapisannya ada berapa minimal, bisa kalian bahas. Aromanya bagaimana? Aromanya wangi apa? Wangi santan, ada wangi pandan. Cimplung, ciri khasnya seperti apa? Di mana Pak Guru sudah menjawab satu kalimat. Salah satu ciri khas adalah harum yang berasal dari singkong dan gula merah yang leleh. Kemudian aromanya bagaimana? Rasanya seperti apa? Rasanya kayak ini. Ya boleh. Seperti apa? Silakan di. Aroma itu adalah bau yang kalian cium dari singkong dengan gula. Baunya apa sih? Mantap. Keren. Lanjut paragraf ketiga ya. Masih tersisa 3 menit lagi ya. Bagaimana Pak Guru sudah menggambarkan di media gambar di sini, di mana ciri khasnya itu ada lapis warnanya berapa, tingginya berapa, kemudian kalau dari apa ini tadi cimplung, ada singkong, ada gulanya, harumnya seperti apa? Karena kan ada singkong sama gula, berarti aromanya seperti apa? Seperti seperti itu.
kondangan bisa, di tahlilan boleh, arisan bisa, pasar bisa, cimplung biasanya penyajiannya bagaimana? Plastik. Oke, plastik bisa. Digodok betul. Ya bisa, ya terus. Pesek. Pesek. Ya bisa. Kemudian biasanya dimakannya di mana? Oh, dimakan pribadi di mulut. Ya iya pasti di mulut. Gimana? Apakah di pagi hari ketika bersendahulu dengan orang tua, teman, subuh katanya udah makan cimplung. Kalian juga bisa membahas makanan tersebut itu biasanya disajikan dengan apa? Biasanya kue lapis dengan air apa? Bisa. Yuk, lanjut. Yuk, bro, beri waktu. Sudah 1 menit berjalan. Yuk. Mika. Pakai kue lapis bisa pakai mika, bisa pakai plastik, pakai daun-daun bisa, karena pasar tradisional. Cendong sering dinikmati sebagai cuma shopping bongsong. Gimana? Gimana paragraf untuk larva? Dimana Pak Guru sudah memberikan satu kalimat. Cimplung sering dinikmati sebagai teman minum teh dan kopi. Kemudian penyajiannya bagaimana? Diwadahi pakai apa? Diwadahi. Dibungkus dengan apa? Cimplung biasanya. Plastik itu. Plastik. Kemudian biasanya ditemukan di acara apa? Cimplung biasanya ditemukan di acara apa? Atau mungkin sebagai oleh-oleh. Kalian bisa dibahas itu. Seperti di gambar misalnya untuk bersendahulu berarti bisa diletakkan di atas piring. Dimana di gambar sudah ada gambarannya di acara apa kalian bisa menemukan kue lapis, di acara apa kalian bisa menemukan cimplung, di acara apa sih? Biasanya ada di acara keluarga. Gimana? Eksistensi ada apa? Oh, ini eksistensi. Siapa plastik ya? Ini biasanya ada di acara apa? Arisan. Di bawahnya lagi nggak apa-apa, Mas. Biasanya ini disajikan dengan apa? Disajikan dibungkus dengan terus setelah itu cimplung biasanya acaranya biasa. Sudah. Lanjut ke paragraf terakhir. Gimana eksistensi atau bisa dikatakan sering ditemukan di mana ketika kalian ingin membeli di mana, ketika kalian membuat apa ya namanya, eksistensi berarti bagaimana sih jajanan itu di zaman sekarang, apakah terkalahkan oleh jajanan yang cepat saji
apakah masih ada, biasanya di mana, itu yang namanya eksistensi. Selanjutnya adalah eksistensi, di mana jajanan tersebut apakah masih laku, apakah masih bisa bersaing dengan jajanan-jajanan yang sudah ada diproduksi dengan alat mesin ya, masih atau tidak. Kemudian biasanya ditemukan di mana, paling banyak ditemukan di mana. Harganya boleh, karena ini adalah termasuk eksistensi. Jadi kalian bisa membahas contoh kalimatnya. Cimlong tidak kalah enak dengan jajanan yang sudah diproduksi dengan mesin. Biasanya cimlong dijual dengan harga dibandingkan dengan ini sangat murah, ini dan sebagainya. Tapi juga sama. Eksistensinya di mana? Lapis bisa ditemukan di ini. Jadi lapis bisa tidak kalah menarik dengan apa? Biasanya harganya sebungkus itu berapa? Misalnya satu potong seharga 2.500. Kalian bisa dibahas seperti ini. Apakah lapis masih bisa ditemukan? Bisa. Di mana? Mas ini big mas. Yo mari, tinggal 3 menit lagi. Semakin meluas dan kini banyak ditemukan di kota-kota besar. Kota-kota besar maksudnya apa? Ada di kota Semarang, ada di kota mana lagi? Modern. Oke. Apakah masih kalah saing dengan jajanan modern? Yuk, Mas, punya Mas. Oke, harganya berapa? Biasanya harga kue lapis satu potongnya seharga 2.500.000. Mahal kali. Sudah. It's time to have break. Istirahat, Kak. Bisa dipotong setelah sudah? Sudah. Kalau misalnya kelompoknya sudah, silakan dikumpulkan ke perwakilan kelompok, kemudian dikumpulkan Pak Guru, biar nanti Pak Guru waktunya efektif. Tidak satu-satu, dikumpulkan ke salah satu temannya, kemudian dikumpulkan ke Pak Guru.
ada acara yang lain kita belajar. Teman dulu siap bro. Berdoa dalam hati.